Bang, nanti ibu kan lewat sini, jadi kosongin ya. Oke. Cara ini. Jadi abangnya keluar ya. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar dari Ibu Haji Megawati Soekarno Putri telah memilih di TPS 053 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Selamat jalan dan terima kasih. Topi. Mas. Nunduk. Tunjukin jarinya, Bu. Mas, palanya, Mas. Itu foto apa video? Lama banget, coy. Yang di tempat jangan diam aja. Kasihan yang di belakang. Sini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Haji Megawati Soekarno Putri untuk memilih di TPS 053 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Terima kasih dan selamat jalan. Teman-teman, ada pertanyaannya dari Ibu aja, dari Ibu aja. Duduk biar kamera dapat duduk. Udah ada cukup udah tenang Nomor udah ya. antrian 174 atas nama Gilang Ramadan. Udah ya. Oke. Diam apa enggak Ya, ya? ya. Itu. Handphonenya ini. Tahu turunin. Turun ya handphone. Dari bawah kan tuh. Pagi Ibu. Bagaimana pencoblosan hari ini, Ibu? Nomor antrian 175 atas nama Sri Maulida Pate. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama keluarga besar saya telah melaksanakan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Nomor antrian 176 hal ini atas adalah nama hak Abu Farman mereka. Habibi. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara Nomor antrian untuk 177 atas nama Dia Kumala mencari Dewi. seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya
mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Mundur. Ya, kasih jalan. Ayo, kasih jalan. Kasih, Bu. Pada rakyat untuk memilih yang menjadi harapannya dan kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, semuanya harus netral dan ini adalah hak dari rakyat Indonesia untuk menentukan pilihan. Ya. Mau pantau bagaimana Mbak Puan? Di sini atau di rumah Tengku Umar. Ya, makasih. Makasih Mbak. Sebentar, Pak. Makasih ya. Selamat pagi, selamat siang, abang-abang semua. Siap. Saya kaget. Kenapa Priska yang nunggu? Ya. Betul. Jadi kaget, terlalu mendalam. Jadi kaget, maksudnya ngelihat bukan kaget ngelihat Ibu Meganya, bukan. Maksudnya kaget ngelihat Priska tiba-tiba buka. Saya udah siap dengan suaranya Bang Zen. Kenapa? Ternyata Priska yang kebuka. Buka. Biar ada kejutan sedikit. Betul. Oke. Ada kejutan nggak pemilu kali ini kira-kira? Seperti suara Friska tadi ngejutin. Kejutan dalam hal apa ya? Kalau Dalam hal hasil misalnya. Lu ngarep ada kejutan? oh Waduh. berharap sih, saya berharap ada kejutan. Kejutan memutarbalikan lembaga-lembaga survei selama ini. masih pengen begitu. Semoga ada kejutan itu. Kalau di TPS saya sih biasa-biasa aja sih tadi Bang. Seperti pemilu-pemilu biasanya gitu? Iya, seperti biasa aja. Maksudnya orang datang, ini apa segala macam. Ya seperti biasa. Seperti 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, begitu aja sih. Jan udah nyoblos juga ya? Udah nyoblos Bang. Di mana? Di Bekasi tadi. Wih, TPS galaksi lain nih. 149 berapa tadi itu? 149. 149. Banyak ya sampai Banyak. sekali warga Bekasi. Banyak warga Bekasi tadi dia. Antri nggak tadi? Tadi karena hujan jadi antrian dikit. Betul. Antrian dikit. Makanya bisa cepet. Iya, Sampai itu sini salah juga. satu hal yang saya syukuri di Pemilu sekarang? Pemilu sekarang. Jangan dong. Maksudnya- Karena banyak TPS lain malah nggak bisa karena banjir. Oh gitu. Oh iya. Jangan bergembira di atas Tidak, penderitaan maksud orang saya, lain. karena saya datang ke sini harus jam 10 kan. Iya. Oke. Jam 10 harus ke Saya sini. termasuk yang kejebak antrian tadi. Sini juga agak lama. Ngantri sekali di tempat kami. Yang lain Oh, berarti juga hujan dong. hujan. Daerah mana? Depok juga. Saya tuh satu dapil sebenarnya sama Bang Abdur. Iya, saya TPS 10. Anda TPS berapa sih? 075. Oh, 75 saya. Dia 06. Oke. Lumayan lah berapa? Sisa selang 70-an lah. Mungkin karena ada kendala itu juga Viko belum join ya. Jadi teman-teman Mungkin. masih ada satu teman kita, teman Ya. diskusi kita, Viko. Cuma yang bersangkutan belum tiba di studio narasi. Seperti yang tadi dibilang sama Abdur dan Gian, sama Friska juga. Mungkin ada kendala di lapangan lah. Ya. Friska udah nyoblos? Sudah. Itu nyoblos beneran atau Anda Bener, ambil Bang. tinta di Tintanya sama Bang.
Kayak anak-anak sebelum Mintanya bisa sama. nyoblos, Mintanya yang penting sama, nyoblos, mintanya. pamer ke teman. Sudah. Saya tidak sebocil itu. Saya dengan Tadi kalian denger nggak TPS. Bu Mega ngomong apa? Ngomong Dia bicara tentang kecurangan, Ya, intimidasi. ya. Gue mau nanya dulu sama Gian nih, Ya. yang sudah declare 02. Berlebihan nggak? Bu Enggak Mega di hari pemilu bicara itu, atau itu masih wajar dan normal aja? Wajar kayaknya tuh adalah obrolan juga yang tiap 5 tahun sekali juga. Waspadai kecurangan, karena plot twist bisa terjadi. Bahkan gue sebagai pendukung 02 pun berpikir mungkin aja ada plot twist gitu. Kita nggak tahu juga kan, karena pada akhirnya rakyat yang memilih. Jadi waspada kecurangan ya bisa aja terjadi gitu. Di berita-berita juga udah mulai banyak juga kan. Nggak cuma di 01, 02, kayaknya tiga-tiganya juga ada kok. Ya. Berarti adil lah ya. Bukan semuanya- bukan. Ya adilnya bukan di kecurangan. Ya, karena memang kekuasaan itu kan nggak tunggal ya. Iya. Kekuasaan itu nggak tunggal. Kalau kita ngomongin sekarang, Pak Jokowi anaknya maju, diasumsikan maka kekuasaan garis lurus akan ikut itu semua. Tapi jangan lupa juga kan, PDIP juga kan 2 periode berkuasa. betul. Tentu mereka juga punya kader-kader, punya infrastruktur politik di beberapa lembaga, di beberapa, yang setidaknya beberapa kepala daerah juga yang bisa mereka kuasai. Jadi maksud saya, rasa-rasanya itu yang dimaksud Gian ya. Iya, Bahwa iya. pada dasarnya, karena kekuasaan itu nggak tunggal, di 01 juga ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi sebetulnya Yang kita potensi khawatirin itu- yang di bawah-bawah kan ya. Ya. Bawah-bawah yang di daerah-daerah ya. Adalah pasti oknum-oknum yang bermain ya. Jadi khawatirnya sebelah sana sih. Yes, Gian ini udah declare pendukung 02. Prabowo, Gibran. Gue mau nanya, Ya. 2 pilpres sebelumnya milih Prabowo juga nggak? Enggak. Oh enggak? 2 periode sebelumnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, berarti ikut gerbongnya Pak Jokowi. Jangan nafsirin, biar Jangan dijelasin. nafsirin. Biar dijelaskan dulu. Biar dijelaskan. Belum, Alasannya belum. apa? Alasannya karena mulai dari bulan Juni Juni kapan? Juni tahun lalu. Udah mulai banyak yang kayak ini calon itu. Malah pertama kali diskusi sama Pak Anies. Pak Anies sudah declare sebagai capresnya Nasdem atau dia masih gubernur? Ada Kakak Abdur waktu itu juga, tapi aku di belakang Kakak Abdur. Yang mana? Di rumah Pak Anies. Oh, itu Anda datang. Saya di belakang. Oh, itu Pak Anies sudah Declare ya? Capresnya Nasdem? Udah deklarasi capres Nasdem? Nasdem ya. Tapi belum daftar ke KPU. Iya, belum daftar. Sudah ada wakilnya? Juni. Belum. Oh, belum. Baliho Itu Caimin masih siap capres. belum Demokrat capres. masih gabung. Masih ngintip-ngintip jadi RI2 lah ya, Demokrat ya waktu itu ya? Ya, Masih akrab, betul, masih akrab. betul, Juni. Malah lebih banyak ikatannya sama Pak Anies sih. 2014 ikut turun tangan di Bandung. Terus di Juni itu forum sama Pak Anies, ada Kakak Abdur juga, ada beberapa teman-teman penggiat sosial juga. Mungkin bedanya ada salah satu dari hasil diskusi itu yang kayaknya nggak match. Nggak masuk ke Gian. Nggak masuk ke Gian. Masuklah Pak Prabowo gitu. Enggak, malah terus melihat kasus Pak Ganjar. Yang mana? Pak Ganjar tuh Israel, Piala Dunia atau yang mana? sebenarnya salah satunya itu, tapi bukan masalah Pak Ganjar menghalangi Piala Dunia, bukan. Tapi kayak rasa-rasanya menghalangi Piala Dunia itu adalah caranya dia untuk mengambil hati Bu Mega gitu. Akhirnya mendapatkan tiket capres pada waktu itu. Menurutmu ya begitu ya? Menurutku ya. Bagian. Dan melihat PDIP terlalu arogan sih akhir-akhir ini. Saya pendukung PDIP banget dari dari kecil di pinggir jalan waktu masih di Makassar tuh, kampanye yang masih partai-partai itu dukung PDIP. Tapi melihat Bu Mega kayaknya agak arogan gitu di akhir-akhir, sampai akhirnya menujulah ke Pak Prabowo gitu. Oke Kak, sepertinya ada beberapa konten yang mau kita tonton dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut diskusinya. Kita tonton dulu. Ya ini Pak Anies. Oh, Pak Anies. Ini live ya? Dengan ibunya, Aliyah Rashid. Ini dosen di kampus saya, Abdur. Iya, saya baca tweetnya Bang Zen. Walaupun tidak mengajar Bang Zen, tapi beberapa kali. satu sivitas akademika ya? Satu fakultas. Oh, satu fakultas. Satu fakultas. Beda jurusan. Beda jurusan. Kalau boleh tahu, beliau mengajar apa, Pak? Administrasi apa gitu ya. Kalau Bang Zen, Aku ilmu sejarah. tapi FISIP, sama-sama FISIP. FIS gitu. Bukan, karena bekas IKIP biasanya bukan FISIP, tapi FIS.
Fakultas Ilmu Sosial. Oh gitu. Di zaman saya. Kemudian jadi FISIP juga belakangan, tapi Iya, zaman iya. itu. Oh, FIS. Oh, beliau dosen ya? Dosen. Di UGM? UN, IKIP UN. Jogja, IKIP Oh. Jogja. Oke, nah sekarang Pak Prabowo, Ini di sekitar Kertanegara ya? Kertanegara. Ini TPS. Kertanegara. Jadi Pak Anies berarti Lebak Bulus Pak ya? Pak? Kok tidak kelihatan Pak Mayor Teddy? Nggak ada. Biasanya Pak Prabowo di mana Mayor Teddy pasti ada nih di pinggir-pinggirnya. Tidak selalu, kadang juga. Sif-sifan kayaknya. Sif-sifan. Karena ada 37 orang ya katanya ya. Jan pernah ketemu Pak Prabowo? Secara langsung belum. Belum ya? Belum. Atau ikut kopdar yang ada beberapa teman-teman yang lain? Belum. Masa di kampanye Anda nggak ketemu? Oh kampanye dia ngobrol langsung. Ya, maksudnya ketemu salaman. Oh salaman iya. Oh, iya. Tapi yang di GBK terakhir. Oke, Cuman itu. cuman itu ya. Kan ada tuh, gimana? Ngobrol langsung baru sama Pak Anies berarti ya? Pak Anies. Ngobrol langsung sama Pak Anies. Ya. Yang benar-benar diskusi Pak Anies. Nah kalau tadi kan Bang Gian itu lumayan panjang itu, dia dari yang tadinya ke Pak Anies terus sempat ke Melirik-lirik gitu iya, ya? melirik-lirik ke PDI Bu Mega gitu, terus tiba-tiba sekarang fixnya ke Pak Prabowo. Kalau Bang Abdur sendiri dari awal sudah langsung Pak Anies nih saya? Atau? Saya Pak Anies. Oh dari awal ya? Iya, dari Tidak berpindah-pindah sana sini ya? Tidak berpindah. Karena saya mengalami 2 pemilu yang saya bisa. Secara urutan. Ya, ini harusnya. saya PDIP. Cuman waktu itu diajak diskusi sama Pak Anies. Respect sama Pak Anies. Gagasan-gagasannya oke. Oke. Tadi kita udah tonton Anies mendorong kursi roda ibundanya ya. Ya. Kemudian ada Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan ajudannya. Lalu sebelumnya itu juga sudah ada Ibu Mega dan juga Gibran. Jadi sepertinya semua kandidat yang ada di kertas suara udah pada datang ke TPS semuanya. Ya. Udah. Kita belum lihat Caimin. Udah, Kita belum lihat. pagi tadi. Oh, Oh pagi. sudah. Kedua. Cak Imin tuh waktunya bareng sama Pak Mahfud tadi. Oh, Barengan pagi-pagi ya. barengan. Semangat. Ini kan memang senang sekali dia masuk kertas Oh, yang suara. masih Dia tadi tidur bilang. Yang masih tidur Pak Surya Paloh. Masih tidur. Masa semua politisi kita pagi nggak ada yang tidur? Iya juga ya. Politisi itu harus menggambarkan rakyat dong. Rakyat kan biasa ketiduran. Masa politisi kan? Beda dong. Itu kau pantas dong. Rakyat mayoritas bangun pagi harus ke pasar, harus kemana. Cak Imin tuh tadi beritanya tuh dia sholat subuh dulu, sarapan dulu, bareng sama keluarga baru. Tadi katanya Pak Anies, tadi saya baca, dia bilang saya tidur nyenyak katanya. Oh, alhamdulillah. Dia tadi baca, Alhamdulillah. tadi saya baca, katanya dia tidur nyenyak dan ya malah pendukungnya. Kau bilang tadi susah tidur tadi malam. Saya tidak susah tidur, cuma deg-degan aja. Hari ini saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Menunggu hasil di sore nanti, biasa kue kawan atau apa. Pemilu sebelumnya deg-degan nggak? Tidak, sama sekali tidak. Berarti ini pakai hati banget ya kali ini. Iya. Iya, kalau sampai Kalau yang deg-degan. 2014, 2019 tuh saya malah tidak nyoblos. Kenapa? Tidak nyoblos karena walaupun memang di sosmed saya membela seseorang gitu ya. Pada waktu itu saya mendukung Prabowo. Pak Prabowo. Ya. Tapi saya tidak coblos ke TPS karena saya ngerasa kayak gimana ya? Perasaan itu kayak buah si malakama gitu. Dua-dua ini. Bagaimana? Jadi kayak Sama aja? iya, saya merasa kayak Sama aja tapi kok mendukung di sosmed bagaimana? Berarti kan nggak sama. tidak, mendukungnya itu tidak yang kayak sekarang. Tidak militan gitu Iya, ya. tidak yang kayak sekarang. Jadi kayak Tipis-tipis saja. tipis saja, gitu aja. Cuman tidak seperti sekarang. Jadi memang saya merasa pada waktu itu kayak berat sekali. Dan mungkin memang itu efek dari namanya presidential threshold ini ya. Jadi memang Kakak, gue nanya serius nih. Kenapa lu nggak nyoblos? Kenapa Abdur nggak nyoblos di 2014-2019? Padahal tipis-tipis mendukung Prabowo. Iya. Kenapa nggak sekalian aja? Apa kendalanya? Apa kendala paling serius? Kan dukung tipis-tipis. Tapi datang ke TPS hanya cuma maksudnya Merusak. tidak juga. tidak juga. Saya datang ke TPS cuma ngelihat. Cuman ngelihat karena kan Bang, itu tinggal karena masuk, kan ada Bang. teman-teman yang kerja di KPS kan teman-teman juga. Iya. Cuman lihat-lihat doang, ngerokok-ngerokok sama habis itu pulang gitu doang. Kita belum tanya Friska dia. Ya, 2014-2019 ngapain dukung siapa? Oh itu saya baru dapat KTP. Oh belum. Dari 2014 Jangan sosok nyoblos. muda ya Anda ya. Jangan sosok muda, Priska. Justru itu tuh merasa kayak saya pantas, saya diakui sebagai warga negara Perasaan gitu. dari 97 Anda nyoblos loh. 98 nih. Nyoblos. Jadi 2014 udah punya hak pilih. Iya, pertama
pertama kali punya KTP, jadi merasa kayak wah saya ini dibutuhkan banget suaranya gitu, lagi excitednya, lagi excitednya Ya, jadi ya, warga ya. negara yang sah gitu menurut saya. Jadi Pak Rogi tapi waktu itu tetap ngikut orang tua. Ya, tapi nyoblos Ngikut gimana? orang tua, pilihan orang tua. Iya. Diucapkan ke kamu dengan direction yang jelas. Iya. Ikutin pilihan papa, ikutin Iya, pilihan mama iya. gitu. Nanti ini ya, dia tuh begini. Saya tuh nggak ada nyari tahu sendiri atau apa nggak ada. Jadi benar-benar dari keluarga. Itu 2014. Masih banyak nggak ya pemilih pemula yang kayak gini? Kayaknya hampir semua Ya, begitu. Hampir semua seperti itu. Yang baru-baru sih kayaknya. Iya, yang baru pertama kali Oke. pasti ngikut keluarga. Ini kita mau ngeluarin beberapa report dari kolaboratornya Narasi yang ada di luar negeri. Karena di luar negeri udah pada milih kan? Oh iya. Iya. Nah, coba kita dengar deh ya beberapa laporan dari mereka. Mesir. Mesir. Kenapa kayak di Jakarta ya? Iya. Jangan-jangan Mesir ini Bukan, ditugas ya Mesir. memang pemilihnya orang Indonesia. Cuma maksudnya vibe bangunannya itu kayak Iya. ini kayak Tanah Abang. Tanah Abang, Pasar Baru ya nggak sih? Iya. Rame ya. Ini lebih SCBD ya ini ya. Oh, ini di Madinah, Arab Saudi. Ke audio, bukan ke Di London, Rizky Fadilah. Rizky Fadila Adilan. Malaysia ada Zulhilmi. Oh rame ya. Oh, ramai nih. Sekali. Elizabeth Betania di Milan, Italia. Us. Italia, Banyak sekali. Di mana nih? Arab Saudi. Arab Saudi. Sigit Abi dari Arab Kayak di Saudi. Bandung banyak mural di Arab. Korsel. Di Korsel. Korea Selatan tuh Ada Sriadi tadi. Itu kalau yang saya kurang tahu, cuman kalau di luar negeri itu serentak juga nggak sih Bang? Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Zona waktunya juga kan beda-beda toh. Oh. Tanggalnya juga beda-beda. Iya. Tanggalnya beda-beda. Start Makin tanggal beda-beda. sedikit, makin mendekati Indonesia, waktunya hari H juga makin dekat dengan Indonesia kayak Oh misalnya begitu. Malaysia. Itu. Malaysia itu berarti mungkin kemarin mungkin. Kemarin ya betul. Iya. Oke. Apa rasanya ya nyoblos di luar negeri ya? Ya, saya berpikir tuh kayak mungkin kan dia cuma satu, misalkan di Italia. Ya. Mungkin TPS-nya di Milan doang. Mungkin ada yang di Fiorentina. Kita bayangkan si Gian ini orang Italia aja, kita tanya namanya kan udah Itali. Iya. Gianluigi. Gianluigi. Kayaknya dia ke Dubes ya, patokannya ke Dubes deh kayaknya. Berarti mereka harus ke Milan. Iya, kayaknya patokannya ke Dubes deh. Berarti cuma ada satu tempat Mungkin. di satu negara ya? Tahu. Iya. Jadi ibarat kayak mungkin ya. Iya betul. Enggak seperti di kita yang TPS TPS-nya banyak kan. Di setiap gang ada TPS ini tentu nggak begitu. Memang lebih terkonsentrasi ya. Walaupun itu bergantung jumlah populasi, nanti TPS-nya juga akan berbeda ya. Tapi rata-rata sih memang dikonsentrasikan di KBRI pasti. Di KBRI. KBRI atau kalau enggak misalnya di beberapa negara kan ada atase pendidikan, kadang ada di kota yang berbeda dengan ibu kota negaranya. Nah, di situ juga ada TPS gitu. Iya, jadi saya berpikir kayak mungkin di Ya, ini tentang metode pencoblosan. Beda ya Tadi kertasnya? ada yang dimasukin ke kotak pos tuh. kok beda ininya? Iya. Ada yang bisa mencoblos duluan memang, ada yang bisa mencoblos duluan, kemudian dikirim lewat kartu. Tuh. Ada Iya, betul. Ada yang lewat TPS, ada yang lewat. Nah, yang lewat kartu pos itu milihnya duluan. Dihitungnya nanti bareng gitu. Oke. Bagus ya. Nah, Jepang. Andika Dewa ya di Jepang. Amplop dicoblos, kemudian dimasukin di kantor pos situ. masukin di kantor pos. Nizam Di Arab. Arab. Ya, ntar Kursinya kayak kursi Kayak kursi hajatan kawinan di sini ya. biasa aja ya. Emang ada tempat penyewannya juga kayaknya. Sewa tenda. Sewa tenda Arab. Kalau hajatan piring-piringnya juga kan kalau di kampung-kampung piring-piring itu milik ini kan inventaris warga kan. Cuma ada namanya piring kan. Abdur, dicat. Biasa nama anak pertama. Dicat. Ada warna cat warna kan. Ya, cat tembok itu biasanya. Iya. Cat besi itu. Iya. Oh, Ini Mesir. Nah, ini baru ada hype-nya nih, hype-nya. Ini tentang pengamanan lah ya, pengamanan. Oh Surya. Nah, ya kan. Jadi Suriah tuh nggak semuanya kacau balau dan berantakan. Oh iya ya. Ini Arab Saudi. Arab Saudi. Pengamanan TPS di Arab Saudi. Ada polisi Arabnya juga di Itu situ. poluannya kayak poluan sini ya? Itu seragamnya Polri itu kayak. Iya. Di Pantai Gading ada nggak ya? Kita cari tahu sih. Pantai Gading mana lagi? Di Gabon gitu. Suriname berapa lah ya kalau Suriname? Suriname banyak lah ya. Banyak ya. Banyak. Pantai Tapi Gading. udah jadi WNS kayaknya. Warga negara Suriname. Iya. Coba itu produser di lapangan cari tahu lah informasi soal Afrika ya. pemilu Afrika. di Togo, di Gabon, Pantai Gading.
TPS unik nih berikutnya. Ada TPS unik. Kalau dulu kan biasa tuh TPS pakai baju adat begitu-begitu toh. Ya. Ini di lapangan basket. Oh, ini Yordania. Di Kalibata City juga lapangan basket. Nyoblosnya di ring sini. Set. Oh, Pakistan. Di Pakistan. Apanya yang unik? Wush, ada wush itu. Bukan. Oh, pakai konsep transportasi ceritanya. Konsep daerah tuh, topi Ini daerah. Mesir pakai ini Iya. Padang ya itu? Padang. Ini konsep ruko. Enggak, emang bangunannya ruko, emang bangunan. Ini konsepnya apa ini? Korsel, Di konsep. masjid ini, ternyata ini di masjid. Oh, drakor. Oh, Di bukan. masjid. Di masjid. Gian tahu tuh di masjid di dekat Tamblong ada masjid yang Ya, ada yang Cina gitu kan? Cina ada. Oh, dengan Yang ornamen di- Cina kan? Oh, ini Persib, patung Persib. yang Persib. Ada di Bandung. Oh, di Bandung. Masjid. Itu Kayak kelenteng kalau sekilas kalau orang nggak tahu kan? Jadi itu Saya dulu tahunya yang di Pasuruan, yang Cengho. Masjid Cengho. Oh, iya. Oh ini konsepnya kereta. Jadi Ini tadi ada konsepnya kereta. ada boardingnya. Konsepnya kereta. Tapi itu ya. tetap nggak bukan hasil utang lah ini TPS-nya, walaupun konsepnya bukan. Iya, harus lunas lah itu. PBN. Pakistan. Oh, Zulfikar. Pakistan Zulfikar. Namanya Pakistan sekali. Dulu ada namanya Zulfikar Ali Bhutto. Oh, Presiden Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto. Ali Bhutto. Digantung deh kemudian. Mesir. Mesir. Ini uniknya kan ada yang makan tadi kayaknya. Nah, saya masih nggak nangkepin korsel. Oh, ini Korsel masjid nih. ya? Masjid. Masjid. Oh iya itu. Oh iya ada tulisannya. Tuh, masjid. Oh dikasih batas ininya nggak boleh. Ada batas, ada tempat jalan, ada Iya, tempat iya, jalan. Ya, dikasih Nggak boleh nginjak sih. buat pakai sepatu segala macam. Kalau di Oh, Indonesia kan ini. Islamabad. kalau di Konsepnya Indonesia kayak boarding Iya itu yang tadi. boarding pass. Yang ini. Oh iya, Yang kereta, yang kereta. Oh, ini yang bus itu di Islamabad. Iya. Islamabad. Konsepnya wush. Totalitas ya dia ya. Totalitas. Ini Belanda apa Indonesia nih? sekali harus ada Lebih dangdut kayak tetap. ambasador ya, mall ambasador ya. Wah, Iya, apa dia. pula ini? Oh, kemudian ini ada apa? Hiburan. Setia Hati. Apa sih Mana? yang punyanya pencaksilatnya Muhammadiyah itu? Kayaknya warna merah itu. Madinah Arab Saudi, Dapat minum. Saudi. Dapat makan dan minum, snack. Dapat snack. Nah, kayak di sini kan banyak tuh. Populasi Indonesia kan banyak ada di Mekah, ada di Madinah gitu. Iya, iya. New York. Syria. Di Suriah ada panggung jalanan. Ya. Ini. Di Korea Selatan Ini beda lagi, Korea Selatan ini beda lagi ya. pakai pakaian adat. Ini Belandanya di mana? Belandanya diterangin dong, Dit. Di mana tuh? Ini Islamabad. Ini jelas Islamabad Pakistannya. Ini tadi Belanda nggak clear tuh. Oh, Den Haag. Oh, Den Haag Belanda. Di Den Haag. Ada tempat bermain buat ada anak-anak. pembagian. Wah, kalau dapat ayam al-baik sih saya mau ya. Di Madinah, di Makkah kalau dapat ayam al-baik. Ya, jadi ini setelah ini Gian. Jadi setelah nyoblos baru dapet tuh. Ya. Oh, Harus nyoblos dulu. Tadi New York apa ya yang unik? Korea Selatan. Di New York kayaknya abis coblos ketemu Spider-Man mungkin. Atau ketemu Unik-unik ya. Thanos. Oke, nah sekarang mau beberapa potongan-potongan informasi tentang konten-konten lokal TPS gitu. Nah, yang masuk Nah, kalau lokal biasa ini. nggak kalau unik, kalau Coba kita lokal. lihat nih, seru Kita sekali. Bukan Iya. unik, absurd biasanya. Absurd. Coba kita lihat. Coba ada yang absurd nggak? Kita pilih deh nanti yang paling absurd siapa. Coba kita lihat. Itu yang tadi yang Islamabad yang pakai wush tadi, takutnya kalau pemilihnya Nah, datang lihat. telat, TPS-nya jalan. Makassar. Oh, bola. Juventus. FIFA. Benar. Kayaknya masuk pakai entrance FIFA tuh. Sama Endem Liga Champions. Iya, anthem Liga Champions. Oh, konsepnya olahraga bola. Petugasnya pakai baju pink. Tapi walaupun banyak logo itu juga ada logo MU Kenapa tadi bukan ya. pakai jersey aja petugasnya? Ada logo MU ya. Karena ini dia Valentine plus bola gitu. Valentine dan bola Valentine disatuin Oh, gitu. ini di Makassar. Makassar, tempatnya Bang Gian itu. Makassar. Tuh balon-balon. Saya takut ntar pulang-pulang coblos apa tadi? Juventus. Jersey tim bola yang pink tuh apa sih? Juve ada ya? Juve ada. Ada. Juve ada. Enggak netral berarti ini. Bali nih. Oh, Pasuruan. Nggak netral ini. Oh, Pasuruan. Oh, keren banget ini, niat banget nih. Pasuruan. Oh, konsep rumah bambu ya? Atau apa ini? Ada Ada ukiran-ukirannya. Kawinan konsepnya. Kawinan. Gue nggak ngerti nih. Enggak sih, tapi dalamnya kayak gini.
Oh, ada ini. Ekor-ekor lah. Konsepnya ludruk. Iya kayak ini apa Jawa gitu. Tod. Ini apa nih? Di Pasuruan, Todat 2 days. Oh ini nikahan sih kayaknya. Nikahan. Nikahan sih nikahan. Nikahan. Ada bunga-bungaan. Kalau nikahan berarti yang nyoblos bawa amplop dong. Iya. Yang nyoblos bawa amplop. Nyumbang. Pulang dapat souvenir. Pulang dapat souvenir. Lu dapat souvenir. Minimal ada sate kambing lah di dalam. Iya. Dan pasti tutup jalan. Tapi TPS tutup jalan Jalan, sih. jalan. Kalau yang di dalam perumahan biasanya tutup jalan sih. Tutup jalan. Lucu-lucu ya Indonesia ya. Ya, seru. Tapi belum ada yang wow banget ya. Yang Iya, belum ada. Masih distribusi suara-suara ini ceritanya. Ceritanya membawa surat suara dengan sapi di Lampung. Ini daerah mana? Lampungnya di mana ini? Kalau mereka jalan sampai di pesisir. Diterangin dong. Ya. Halo? Maksudnya bisa Ini jalan di karena nggak ada pasir. jalan darat atau Berarti gimana? jalan di tanahnya nggak ada dong. Nah di banjir. Nih aku dengar juga ya. Ada beberapa TPS bahkan di Jakarta potensinya ditunda karena hujan lebat dari tengah malam. Tadi ngeliat di IG salah satu IG story teman, Kelapa Gading tuh. Kelapa Gading, Sunter, ada nih kameramennya narasi nih. Dia gelisah nggak bisa nyoblos, beneran nggak bisa nyoblos karena ditunda. Banjir. TPS-nya kena banjir. Ya Riz ya? Oh ditunda. Itu konsep. Di mana Bang? Ah. Oh, Abang di mana Bang itu Bang? Sunter kan, Kelapa Gading, Sunter. Berarti besok atau? Belum ada pengumuman. Ya, memang kalau tadi saya baca beberapa berita di Demak jelas ya karena banjir Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Tapi di Jakarta hari ini karena hujan deras tuh lihat. Tinggi banget tadi Tinggi sudah banget ada. sampai. Oh iya kesian ya. Ini kan kalau kayak gini jatuh sedikit itu persoalan. Iya, kan? kalau udah rusak udah nggak sah. Kan? Jemur rusak juga persoalan kan? Berarti kalau kayak rentan gini, sobek. Kirim sobek. ulang lagi ya. Harus kirim ulang Ini kan kesobek-sobek. dan harus dibakar memang. Ini di Lampung. 320 surat suara rusak karena mungkin kena air itu tadi, jadi dia sudah robek, sudah ini. Ya, terancam nanti dianggap bukan suara sah kan kalau dipaksa buat mencoblos. Iya ya. Oh sampai ke Jakarta ya, yang di Sunter. Di Jakarta ini apa namanya? Coba kalian ingetin, seingatku baru sekarang sih di Jakarta. Hujan. Beberapa TPS nggak jadi nyoblos gara-gara hujan sama banjir. Untung gubernurnya PJS, jadi nggak ada yang bisa disalahin. Iya. Ya sementara kan. Atau mungkin baru kali ini pas musim hujan kita ada pemilu kayak gini. Enggak sih. 2014 2019? Hujan. Enggak karena belum nggak pernah Maret ya? Februari. Bukan Februari Bukan kan? Februari. Nggak dekat Imlek, Pak. 2014 itu Pileg sama Pilpres dipisah. Pisah. Oh iya, 2 Jadi kali. Pilegnya itu bulan April seingatku, Pilpresnya Juni. Dan waktu itu musim kemarau sih. Itu musim kemarau. Sekarang memang ya cuaca berubah-berubah tapi dekat Imlek juga, jadi emang rawan. Iya. hujan ya. Biasa kan kalau Imlek itu memang cuaca lagi hujan ya. Hujan biasanya. Biasanya memang sekitaran April sih pemilu itu ya. Ini Mungkin karena mau lebaran, mau karena apa? puasa, Ramadan, jadi lebaran. dipercepat. Iya. akhirnya dimajuin. Antisipasi takut ada putaran kedua. Ya. Ada putaran kedua. Kan beres tuh Oktober ya, serah terima Oktober. Ya, beres. Tahapan umumnya ya. Ya. Tahapan umumnya berakhir dengan pergantian Ya, pelantikannya di pelantikan Oktober. presiden kan. Tapi sebagai sebuah proses pemilu yang tegang-tegang biasanya di ujungnya keputusan MK lah. Jadi nggak perlu nunggu Oktober. Nggak perlu nunggu Oktober. Juga sih. Biasanya sengketa dulu. Sengketa. Iya. 2019 juga gitu ya? Iya. Iya. 2019 sengketa sampai di MK. 2014 sama. 14 juga. Jadi sebetulnya suara tentang pemilu curang itu di setiap periode selalu ada. Tapi sejauh yang saya ingat ya, nggak pernah ada vonis dari MK yang mengucapkan bahwa memang ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ada 1-2 perlu diulang keputusannya, tapi nggak pernah ada sampai TSM. TSM? Terstruktur, sistematis dan masif itu kecurangannya. Jadi biasanya hanya dianggap keputusannya itu parsial, 1-2 aja yang diputuskan untuk diulang. Beberapa diulang karena terbukti ada persoalan. Ada persoalan. Beberapa daerah ya? Jadi biasa aja. Yang dibilang Gian betul lah ya kalau Bu Mega Agak bicara arogan. soal Karena memang ada jejaknya gitu. ada dan misalnya 2014 2019 ada 1-2 TPS di beberapa tempat yang harus diulang tuh. Ada, cuma tidak dianggap TSM itu tadi Ya, terstruktur, sistematis dan masif sehingga relatively nggak ngubah
Betul. Nggak ngubah. Itu dipersilakan diulang karena memang nggak ngubah juga untuk perolehan nasional. Ya. Mungkin. Ya gitu. Mungkin kalau diulang semua. Kita mau dengar nih omongan Pak Jokowi tadi, dia sempat setelah nyoblos di. Oh iya, Pak Jokowi belum. Kita belum lihat. Ya, coba kita dengar Pak Jokowi ngomong apa. Nah, ini dia. Ya, alhamdulillah baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana, Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak, Pak? Yakin satu putaran nggak, Pak? Masih yakin satu putaran nggak, Pak? Kita tunggu bersama-sama. Masih yakin satu putaran nggak, Pak? Tadi jawabannya apa, Pak Jokowi? Kita tunggu bersama-sama. Kita tunggu sama-sama. Berarti antara yakin dan enggak. Kalau nunggu itu kan pasif. Oke, iya. Kalau nunggu ya. Ya. Nunggu kan nggak ngapa-ngapain, nunggu aja. Ya. Tanggapin lah kau, Abdur. Saya juga menerka Bang Zen arahnya kemana? Lah, kan ada tuduhan Pak Jokowi ini cawe-cawe katanya. Betul. Tapi Pak Jokowi tadi bilang kita tunggu bersama-sama. Kalau nunggu kan berarti pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya, mudah-mudahan bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia tentu berharap bahwa Bapak Presiden duduk di tengah-tengah untuk kita semua gitu. Ya, tentu kita berharap. Kalau memang menunggu secara pasif, alhamdulillah. Jadinya sama seperti kita yang lain. Gian, menurut Gian atau menurut Friska ya, aku mau nanya nih. Presiden itu kan tokoh politik, terpilihnya juga melalui proses politik. Mengada-ada nggak sih meminta dia beneran netral, nggak ngapa-ngapain dalam proses politik gitu? Nah, tapi sebelum jawab kita ada satu bintang tamu lagi biar nanti jadi mewakili nih. Ini juga yang kita tunggu-tunggu. Iya. Ini kita tunggu-tunggu. Masing-masing paslon. Petugas KPPS dari Depok. Viko Fariza. Bang, bro. Viko udah nyoblos ya? Udah. Kenapa telat? Karena nyoblos. Tadi nunggu live. Bu Mega dulu? Enggak, Pak Prabowo datang duluan tadi ternyata katanya. Oh. Live di narasi sini juga. Ya, live tadi. Iya. Tadi pagi. Harusnya jam 8 terus jadi jam setengah 10 gitu. Jadinya molor ya? Nyoblos antri nggak tadi? Saya bilang mau ke narasi sih. Ada Privilege narasi ya? Kartu pers dong. Kepake juga berarti? Iya. Oh, kepake. Ini Coki mana kapok? Coki masih tidur. Saya yakin Coki nyoblos sih dia. Ada live dia nyoblos dia. Ada live di MLI. Oh, live juga. Program juga. Tapi dia nyoblos nggak? Kayaknya nyoblos deh. Kayaknya enggak sih saya. Kayaknya saya kan cuma bercanda doang. Tadi kita lagi ngomongin, Pak Jokowi ngomong, ditanya tadi barusan sama wartawan, 1 putaran atau 2 putaran? Oke. Kok Pak Jokowi jawabannya, kita nunggu aja. Tadi kita bahas, kalau nunggu kan berarti pasif. Diem, nggak ngapa-ngapain. Kata Abdur, mudah-mudahan begitu. Ya. Pertanyaan saya, Presiden ini kan tokoh politik. Dipilih melalui proses politik. Ya. Notabene dia orang politik. So far sejauh ini masih anggota PDIP. Ya. Gitu ya. Masuk akal nggak sih memaksa seorang tokoh politik seperti presiden untuk netral? Viko, maksudku daripada itu mustahil, mending dibenerin aja aturannya biar jelas apa boleh dan apa tidaknya gitu. Menurut Viko gimana? Ya kalau mau diganti jangan terlalu mepet kayak sekarang juga sih. Maksudnya
Kalau netralnya Pak Presiden kan maksudnya kalau secara hati kan sebenarnya hati atau ideologi kan gak ada yang bisa ngatur ya. Cuma kalau secara sikap kan yang kita harap bahwa presiden yang tidak ikut kontestasi ini harusnya nggak mendukung pihak mana-mana sih. Gian tadi belum kepotong gara-gara Viko masuk. Ya harusnya sih tidak mendukung siapa-siapa ya. Tapi kalau melihat di 2019 pun pada waktu itu Pak Jokowi maju kedua kali, wapresnya ikut menjadi tim kampanye, ya kalau mau diubah ya dari jauh-jauh hari gitu. Ya. Karena susah juga sih kalau harus nurut partai gitu. Pris, lu tanya juga Pris. Lu kita ada break sebentar ya. Kita ada break sebentar ya. Nanti kita lanjutin obrolannya. Ada break sebentar. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Di luar ruangan, bikin tenggorokan kering. Bantu legakan tenggorokan dengan Strepsils. Mengandung double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Strepsils, pembantu melegakan tenggorokan. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000, asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus! Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Sekarang, Nastusha sudah berganti gigi. Karenanya, aku pilih Formula Family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga. Ada formulanya. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000, asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus! Pilih aman dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Kan? Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000, asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus! Ya. Masih sama pertanyaan yang sama tadi, aku pengen jawab juga. Apa tuh? Yang katanya presiden harus netral atau enggak. Kayaknya dari beberapa kali pemilu kan nggak bisa netral ya. Apapun kondisinya ya, kita bisa lihat sendiri, kita nilai sendiri dan ternyata nggak bisa diharapin netral. Akan terlibat, jangankan presidennya sampai ke bawah menteri dan lain sebagainya ikutan gitu kan. Benar sih katanya disuruh kalau ada kedepannya dibuat aturan ya udah mau menteri mau presiden boleh ikutan dibuat aturan kayak gitu, maksudnya dari jauh-jauh hari. Kebetulan ini juga kita akan memulai periode baru, kenapa enggak gitu kan? Itu dijadiin aturan baru gitu biar kedepannya tuh nggak jadi tarik ulur sana sini, jadi serang-serangan kayak di situ bisa di sini enggak gini gitu. Biar lebih damai kedepannya juga. Termasuk aturan ini kalau memang boleh nggak netral gitu. Aturan tentang dilarang menggunakan fasilitas negara ini kan kalau untuk urusan RI1, RI2 susah. Iya. Pengawalan VVIP-nya melekat 24 jam sepanjang hayat mereka sampai meninggal kalau udah jadi presiden bahkan. Di undang-undang kecuali pengamanan kan? Kecuali pengamanan kan, kecuali pengamanan. Jadi memang ya harus. Daripada terbentur sana sini dengan hal kayak gitu kan mending sekalian aja. Contoh nggak sih Bang, di zaman SBY itu SBY kayak apa? Tapi pada waktu itu nggak ada ya anaknya yang maju atau apa? Ada contoh nggak sih? Karena SBY 2 periode juga. Tapi persoalannya kan Pak SBY juga tokoh politik. Selain dia presiden, dia juga kan ketua umum Partai Demokrat. Ya kan, Anas Urbaningrum masuk penjara.
dia ambil alih lagi partai sebagai ketua umum, bukan lagi dewan pembina. Dia dan pada waktu beliau jadi presiden itu yang Demokrat katakan tidak pada korupsi, itu beliau ada nggak sih di iklan itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. PSB-nya nggak ada. Cuma Anas dan tokoh-tokoh partai ya. Tokoh-tokoh yang ada di situ yang masuk justru. Masuk. Iya. Masuk. Kan melekat sekali katakan tidak pada korupsi. Nah, itu tuh kalau ada Pak SBY-nya ya berarti pada waktu itu juga ya Pak SBY selaku presiden juga kampanye partainya gitu. Yang saya ingat Angelina Sondak ada di situ di iklan itu. Iya. Kayaknya anaknya yang gede ada. Ibas. Absurd gak sih Viko menurut lu aturan netralitas ini? Menteri-menterinya kayak bebas, ASN-nya bahkan urusan ASN-nya nggak boleh, urusan jari aja susah. Nggak tahu sih, setahu saya kan aturannya nggak boleh. Terus kalau 03 kan taat, memang nggak boleh. Terus kayak menterinya pun mundur. Di hari mundur. Terus komisaris-komisaris yang mau dukung 03 juga mundur dulu dari jabatan gitu. Jadi sejauh ini kita taat-taat aja sih. Jadi kayak kalau diomongin buat berubah di last minute gini saya bingung juga sih. Kebiasaan nggak sih nanti perubahan last minute? Jadi bisa jadi kebiasaan kalau diterus-terusin. Terakhir apa yang berubah last minute? Penghasilan Bawaslu. Apa Pak? Penghasilan Bawaslu. Oh iya 29 juta. Yang paling tinggi, bukan semua. Iya, maksudnya apa namanya? Tunjangan. Oh iya. Saya ada baca aturan barunya. Tunjangan 29 juta. Amin 2. Ya. Tapi kalau saya Bang, itu ngelihat memang betul dia dipilih sebagai dari proses politik, dia makhluk politik gitu. Tapi harapannya kan ketika dia menduduki sebuah jabatan, dia menduduki sebagai jabatan untuk kita semua, baik yang pilih dia ataupun yang tidak. Jadi saya sih berharap ya harus tetap netral walaupun di hatinya dia punya partai, dia punya ini, tapi dalam sikapnya, dalam bagaimana dia membuat aturan apa harusnya dia mengayomi semua sih. Kalau saya boleh beropini nih, persoalan terbesar dari netralitas adalah orang jadi nuntut apa-apa harus netral. Misal nih, para guru besar, film, dan lain-lain yang kemarin, ini nggak netral. Karena ada obsesi gitu, semua orang harus netral, bikin apa-apa harus netral. Lu hanya boleh tidak netral ketika nyoblos. Di luar itu lu harus netral semua. Ya, jadi kalau si ini ngomong, lu nggak netral, apa salahnya kan netral gitu loh. Jadi itu tuh salah satu jebakan dari obsesi kita terhadap netralitas ya. Dan turunannya tuh banyak masalahnya gitu. Misalnya nggak boleh bawa anak-anak kampanye misalnya. Anak-anak tuh harus netral dan lain-lain. Itu problem buat gua. Karena kalau anak-anak nggak boleh datang ke tempat kampanye, jadi ada sekian segmen perempuan yang tidak punya kapasitas untuk nge-hire ART, nggak punya support system kayak mertua, itu nggak akan pernah bisa datang ke kegiatan-kegiatan politik. Betul. Ya kan? Betul. Karena apa-apa harus netral. Saya ngerti awal asal usulnya, cuma maksudku, ya kalau ada orang nggak netral, debat aja argumentasinya sih, jangan malah itu loh. Itu salah satu turunan dari problem apa-apa harus netral gitu. Akibatnya kita nggak cukup punya kesempatan untuk langsung menukik ke persoalan. Sibuk dulu ini orang netral nggak, ini orang partisan apa enggak gitu. Oke, bisa juga sih kalau misalkan dia menurut saya kayak dia bersikap tidak netral, maksudnya mendukung, boleh-boleh saja, tapi dalam kebijakan-kebijakannya harus menguntungkan semua. Misalkan itu kalau pejabat. Pejabat kan kita ngomongin yang presiden ini kan. Takutnya misalnya ada kepala daerah atau apa gitu. Oke, dia mendukung A gitu. Tapi kemudian izin kampanye untuk B termasuk dosen-dosen juga. Boleh nggak netral, cuma lu jangan nilai mahasiswa berdasarkan. Betul. Ya, gitu kan maksudnya. Ya, jadi kalau mahasiswa B tidak sesuai dengan pilihan, ya jangan sampai nilainya jadi jelek gitu. Kan ada joke yang netral cuma siapa? Band apa? Band doang. Itu pun udah jadi NTRL. Udah nggak netral. Oh iya, udah ganti ya. NTRL. Tapi ngomongin netralnya aku penasaran ya. Ini kan abang-abang ini udah apa ya, menunjukkan ketidak netralan. Maksudnya saya paslon ini. Betul. Nah, saya mau nanya nih abang-abang. Kalau kedepannya paslon kalian itu justru tidak. Oh, tidak. Justru tidak. Kalian itu gimana? Biasa aja. Saya sudah punya pengalaman. Saya tuh sebenarnya apa yang saya dukung di pemilu nggak pernah menang. Waduh. Saya punya track record itu. Saya punya track record itu.
Ya bener Pak Anies didukung sama kau. Makanya saya dulu sempat maksudnya Kan selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu. Ya, betul. saya pernah dukung Amin Rais dengan Siswono Yudhowisodo kalah. Oke. Kemudian Itu kau udah nyoblos? belum. Pertama kali nyoblos. Belum, Bang. Cuman pada waktu itu keluarga tuh dukung itu, kemudian saya bilang, wih, Oh, kayaknya Muhammadiyah. Ya, kayaknya keren deh mungkin gitu. Jadi itu cuma kalah sampai Biasa yang aja. dua pemilu kemarin itu juga saya dukung Pak Prabowo 2014, 2019 Pak Prabowo kalah juga. Jadi sebenarnya kalau kalah saya ngapain? Saya sudah punya banyak pengalaman kalah, jadi saya santai aja sih. Nah, tapi akan jadi pengkritik paling keras nggak untuk yang menang? Karena kan tadinya bukan pilihannya gitu. Saya akan tetap ada yang bagus saya dukung, ada yang tidak bagus saya koar-koar gitu. Sama seperti bagaimana Pak Jokowi 10 tahun ini, ada yang bagus misalkan tol laut. Tol laut tuh menurut saya kita sebagai orang NTT tentunya, maksudnya orang Indonesia Timur Timur, banyak orang pulauan tol lah ya. laut itu bagus sekali. Iya. Tol laut itu bagus sekali. Makanya misalkan Pak Anies kalau misalnya jadi presiden, saya akan tuntut Pak Anies untuk lanjutkan itu tol laut. Jangan sampai Lanjutkan dan perbaiki ya. Iya, perbaiki. Apa yang kurang? Ya, itu tol laut. Itu saya apresiasi Pak Jokowi. Di tol laut saya apresiasi. Cuman memang kalau ada kebijakannya yang agak kurang-kurang ya kita bersuara. Gitu aja sih kalau saya Jadi kembali. biasa aja ya kalau kalah ya? Iya, biasa aja. Biasa. Kalau Gian? Sama sih, biasa aja. Maksudnya sebagai tugasnya. Gian sejarahnya menang terus nih. 2014, 2019 dukung Jokowi menang, kan? ya, menang terus. Tapi kan ada selalu yang pertama untuk kalah kan ya. Bagus. Kenapa ada pesimis ya, Saya suka di yang dua yang ngomong gitu, saya suka gini. Ya maksudnya ya udah. Yang tadi seperti tadi gue bilang Bang dari awal bahwa semua kan balik ke rakyat. Jadi kalaupun siapapun yang menang, tugas kita masyarakat adalah memuji kalau bagus, mengkritik kalau salah gitu. Ya. Jadi ya siapapun presidennya kan ya sudah gitu. Kok lu pernah menang pernah kalah nggak? Atau menang terus atau kalah terus di pilpres sebelumnya yang lu pilih, yang kau pilih? Sekali doang sih 2014 ya menang. Menang ya? 2019 kau nggak nyoblos? Karena 2014 tuh dia kelihatan kayak sosok yang hope. Iya nih gitu. siapa? Tolong jelaskan. Yang menang lah. Oke. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dia apa kayak hope gitu, rakyat banget gitu. Terus kayak gerakan kotak-kotaknya tuh nyampe banget gitu kayaknya ke saya gitu. Cuman pas berjalan 5 tahun terus kayak sama biasa aja gitu. Terus saya udah 2019 nggak terlalu dukung. Jadi 2019 kau nggak nyoblos? Nggak. Oke. Jadi pertanyaannya kalau kalah Ganjar? Pertanyaan Friska? Biasa aja juga. Iya. Lu siap nggak? Siap nggak Ganjar kalah? Ganjar kalah ya. Terus PDIP-nya juga nomor 2 tiba-tiba. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan saya tuh mendukung nilai yang diusung gitu. Mendukung nilai yang diusung. Kalau ternyata nilai itu nggak didukung sama kebanyakan rakyat, berarti mungkin belum menjadi yang terbaik gitu. Oke. Kita ada laporan dari Pak Wapres kita. Kiai Ma'ruf Amin. Yang agak-agak nih suaranya justru belakangan ini. Ya, beliau sudah mencoblos juga ya. Kayaknya dari TPS-nya beliau atau dari sekitar. Wah, beliau pakai mobil golf. Bagi. Kayaknya beliau nyoblosnya nih di Gate 26 Terminal 3. Karena kan pakai itu. Iya, karena jauh. Gate 26 Terminal 3 ya, Terminal 3. Jauh banget. Aduh, Abdur. Itu drivernya Akbar Tanjung apa? Mana? Saya nggak lihat lagi drivernya. Kemana Kanda satu tuh ya, Bertanjung ya? Iya ya. Anaknya nyalek tapi. Nyalek? Iya, ya? Anaknya nyalek di Solo. Di Solo. Mbak Solo Sekar ya? Tanjung. Iya. Mbak Sekar Tanjung. Golkar. Menurut Ngana? Oh, saya pikir sudah PRD gitu. Iya, berpindah haluan saya pikir. Mungkin ke Berkarya. Berkarya masih ada ya? Nggak tahu juga. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Nggak masuk ya? Pak Ma'ruf Amin. Berapa umur dia sekarang ya? Beliau ya? 80-an mungkin. Oh. Tadi saya ngecek Ibu Megawati kan 77. Mega 77. Ibu Megawati tadi 77. Coba ya. Coba. Ma'ruf Amin. Harusnya lebih tua dari Bu Mega. Rasa-rasanya belum tentu juga. Kebaca ya? Ya. Amar Beng. Sama, Baru lagi seumuran. Amar Beng. Sama toh? Tidak lebih tua 47 toh? juga dia. Dia 43. Tadi Bu Kiai Mega Ma'ruf. 47. Umur 80 tahun. 43. 11 Maret 1943.
80 tahun ya. 80 tahun. Masih sehat. Tahun ini 81 lah. 81 tahun ini. Beliau lahir di saat Jepang masih jajah kita. Ya. Ini orang dengan karir politik yang sangat panjang. Dari tahun 70-an dia sudah di politik. Oh iya. Di DPRD. Oh iya. Iya. Masumi dulu atau apa dulu? NU, partai NU. Sempat masuk Golkar juga. Dialah yang menentang Ali Sadikin waktu Ali Sadikin punya wacana untuk melegalkan prostitusi dan judi untuk bangun gitu. 2004 dia udah di One Team Press. Ini underrated politician sebetulnya. Iya ya. Dia orang yang tabah gitu ya, merayap dari bawah walaupun dia aristokrat, keluarga bangsawan, bukan bangsawan agama. Iya, Di anak kiai ulama terkenal sekali. Albantani gitu, turunannya ya. Oh. Gus lah kalau di Jawa Timur, cuma karena di Banten jadi tidak dipanggil Gus. Oh. Padahal anak kiai besar. Oke. Kiai Albantani, salah satu ulama besar di Nusantara ya, menulis banyak kitab-kitab dan jadi ulama besar juga di Mekah gitu. Jadi ini Gus juga sebenarnya, cuma karena bukan Jawa Timur jadi nggak dipanggil Gus. Ya. Karir politiknya sangat amat panjang dan ya dia dapat momentum besar setelah Ahok ya. Ya. Setelah Ahok itu dia memainkan peran yang signifikan dalam periode-periode genting 2016-2017 sebetulnya. Lalu kemudian menggantikan Pak Mahfud. Ya kalau MUI tidak mengeluarkan fatwa, ini kalau kita recollection. Ya. Kalau MUI tidak mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menista agama, ya legitimasi aksi 212 juga mungkin tidak akan sebesar itu. Betul. Kalau kita masih ingat ya, belum lama kan, baru kemarin perasaan gitu. Betul. Dan ya dia kekuatan sistem kebut semalam lah dia. Hari terakhir tiba-tiba jadi Wapres. Tidak tiba-tiba ya, kerja politiknya sangat amat panjang beliau ini. Nah, menggantikan Pak Mahfud di akhir-akhir. Yang kita tahu. Dan agak dalam tanda petik agak rame beliau ini. 1 bulan 2 bulan terakhir banyak komentar. Iya. Banyak ya nggak Biko? Iya. Setelah selama ini beliau agak diam-diam aja. Dia bersuara pas ganja waktu itu ya. Iya. Dia kan diam-diam legalkan ganja. Iya. Diam-diam legalkan ganja. Iya. Maksudnya dia apa waktu itu diam-diam ngapain? Sekali bersuara legalkan ganja. Gitu. Iya. Yang mana sih? Ada. Buat obat. Dia setuju. Beliau setuju dan mau melegalkan. Saya setuju sih. Ya, kalau misalkan memang itu obat dan memang tidak ada memang hal lain yang bisa untuk mengobati itu. Beliau datang kan ke acara terakhir PDIP ya, waktu Pak Jokowi malah nggak datang ya, Viko ya, kalau nggak salah ya. Datang. Ngacungin 3 jari nggak waktu di Kongres? Metal ya? Metal juga. Agak lumayan cepat ya beliau ya. Maksudnya? Nyoblosnya. Dia udah hafal. Dia udah tahu tadi siapa yang mau dia pilih. Mbak Puan, Bu Mega, Mbak Puan tadi lebih lama. Mbak Puan agak lama. Dia udah GR kayaknya dia. Gitu loh. Udah dipelajarin. Ada kertas GR. Tapi keren sih Pak Ma'ruf Amin. Karena untuk seusia Pak Ma'ruf Amin ini kalau di daerah-daerah itu tuh ibu-ibu tuh masih atau bapak-bapak yang udah tua harus dikasih taunya bukan nama atau nomor. Paling kiri nomor 3. Nah gitu tuh. Iya. Pokoknya paling yang ujung-ujung ya. Ujung-ujung hafal, yang ujung-ujung hafal. Kadang emang kalau kita berada saya tidak tahu, cuman mungkin berada di pekerjaan-pekerjaan yang harus berpikir terus, itu memang otak jadi terlatih untuk tidak gampang lupa mungkin atau apa. Iya. Ya orang yang terlatih berpikir terus ya. Berpikir menghadapi masalah, memecahkan masalah. Ya pikunnya juga belakangan gitu. Iya. Karena dilatih terus gitu. Dilatih terus. Tapi kayak gue ya baru datang langsung nyoblos dia. Kayaknya mau kena narasi nih. Dari tadi toko-toko yang lain juga begitu. Datang langsung nyoblos. Karena memang bagaimanapun ya rakyat juga menantikan kan mereka untuk mencoblos gitu. Kayak tadi di TPS-nya Bu Mega juga. Oh, dia ngomong apa ya? Mau ngomong dulu. Suara gak keluar ya, Dit? Bukan suara yang gak keluar, emang ngomongnya gak pakai volume gitu dia. Suara batin gitu. Kita udah full di sini ternyata dianya enggak.
dipilih. Oh, Pak Maruf Amin pakai seremonik tuh. Bikin vlog sekalian ya. DPRI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Ini buktinya ini. Ini. Saya kira pemilu ini penting sekali, merupakan event 5 tahunan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Dari presiden, wakil presiden, anggota legislatif, anggota DPD. Oleh karena itu, semua masyarakat itu harus istri kedua, bukan istri muda, memilih, harus ikut menggunakan hak pilihnya ya di dalam rangka menentukan pemimpin kita ke depan. Karena itu kita berharap bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan jujur dan adil, jurdil, luber, semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan, dan supaya ini memang hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dan keadaan menjadi damai, tenang, dan tidak ada masalah ke depannya. Sehingga negara kita akan stabil dan pembangunan kita tidak terganggu, keutuhan bangsa tetap terjaga, dan itu saya kira harapan kita semua. Saya kira itu. Oke, Pak, saya kira itu. Ini satu arah, Mas, tidak ada tanya jawab. Mohon maaf. Tapi aku akan menonton quick count, gimana abah rencananya? Akan menonton quick count di mana? Hitung cepat. Oh iya, di rumah. Ini langsung turun. Di rumah kan dekat sini rumahnya. Oke, saya kira teman-teman. Di rumah. Kira-kira pemimpin apa yang diharapkan Abah untuk Indonesia, Pak? Wah, saya kira pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik, lebih sejahtera. Saya kira itu. Ada pesan tidak untuk pemimpin berikutnya? Pesannya itu supaya dia bisa membawa negara ini dan merangkul semua ya pihak, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi menjadi pemimpin bangsa secara keseluruhan, bukan pemimpin kelompok. Itu saya kira. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kunci. Tadi sempat sarapan nggak, Pak? Ya. Sempat sarapan dulu, Mas? Oh, sudah. Sarapan apa? Supaya sarapan dulu, supaya pilihnya enggak. Ditanya sarapan apa, Pak? Tadi sempat bingung ya, Pak? Memilih kan agak lama tadi. Ya. Sarapannya roti. Selfie bareng kita-kita. Tadi sempat bingung nggak? Mau selfie? Abah tadi sempat bingung nggak? Selfie gimana? Iya. Merendahkan Mas sempat bingung nggak? Nomor 80 kan 40 tadi. Ngomong. Oke. Oh udah. Kiai Maruf, sehat-sehat terus Pak. Amin, amin. Pensiun ya, beliau sebentar lagi akan menikmati masa tua dengan ya sebagai mantan RI 2 melekat terus tuh. Melekat terus ya. Panjang umur, sehat-sehat, thank you lah untuk segala macam kontribusinya lah ya. Ya. Tadi sempet tuh mention pemimpin berikutnya harus menjadi pemimpin bagi semua golongan. Bagi semua, baik yang tidak memilih beliau maupun yang tidak memilih beliau. Iya. Nah, kita mau geser ke salah satu TPS yang ada di Makassar. Oke. Di sana udah ditutup dong ya? Di Makassar jam berapa sekarang? Di Makassar jam 13.15. Belum ditutup ya? Udah dong. Udah ya? Harusnya 13. Udah ya? Oh iya betul. Jam 1. Ini ada laporan dari lapangan.
Oke, ada Saudari Titi, ada Raditya Rangga, Titi. ada Yulan di Jayapura. Laporan pencoblosan Anjas Tambang. Halo Kak Titi. Suaranya kedengaran nggak? Suara Kak Titi yang nggak kedengaran. Mi Suara Titi. kita kedengaran sepertinya, cuma suara Kak Titi nggak keluar. Halo? Halo Kak. Apa suara saya terdengar? Atau masih di mute nggak itu, Kak Titi? Itu pin. Atau kita geser dulu ke Kak Yulan ya, Kak Yulan di Jayapura. Halo Kak Yulan, dengar nggak suara dari Jakarta? Dengar. Oke, kita mulai dari Kak Yulan dulu ya. Kak Titi nanti sebentar ya. Kak Yulan di TPS mana ini Kak? Saya di Kota Jayapura di TPS 039 di Polimak 2 Asri, Kelurahan Adipura, Kota Jayapura di Provinsi Papua. Lancar kan proses pencoblosan di TPS Kak Yulan ini? Lancar ya? Lancar jaya. Lancar Tapi jaya. tadi sempat terlambat ya, walaupun undangan yang dibagi buat pemilih itu kegiatannya harusnya dimulai pukul 7, namun kegiatan tadi baru digelar jam 9 lewat untuk pemilih. Sementara jam 8 itu para saksi. Jadi sampai saat ini, sekarang ini sudah jam 2 siang lebih waktu Papua. Kegiatannya masih pemungutan suara masih dilangsungkan. Karena telat 2 jam ya? Ketua, Telat 2 jam tadi ya? ya beda 2 jam. Tapi di TPS-TPS lain sih normal ya? Semuanya normal. Tapi dari informasi teman-teman wartawan di beberapa lokasi di Kota Jayapura, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi ada kemungkinan di beberapa TPS itu tidak akan selesai tepat waktu di jam 1 siang. Untuk di sini ada kemungkinan tadi obrolan teman-teman di TPS ini bisa sampai jam 3 sore waktu Jayapura atau waktu Jam 3 Papua. sore berarti jam 1 siang. Tadi Kak Yulan suaranya sempat terputus. Jadi penjelasan tentang kenapa molor 2 jamnya itu nggak kedengaran tadi di studio. Kak Yulan bisa ceritain nggak kenapa sampai mundur dari jam 7 baru mulai jam 9? Tadi keputus soalnya suaranya. Oke. Tadi saya sendiri tiba di lokasi di TPS ini jam 7 lebih sedikit. Cuman memang di jam itu kegiatan pemungutan sendiri belum dilangsungkan, tapi baru tim KPPS baru menyiapkan logistiknya di ruangan. Jadi para pemilih warga yang lain memang sudah berdatangan, tapi belum dibolehkan masuk karena memang masih persiapan untuk KPPS-nya itu sendiri. Gitu. Jadi tadi tidak dijelaskan dari tim KPPS kenapa terlambat. Cuman tadi memang soal cuaca sebenarnya tadi baik, mendung ya di Jayapura sejak tadi pagi mendung. Lalu sempat panas, cuma sebentar, tapi sampai sekarang mendung, sempat hujan juga tadi, di sekitar jam 11 di Kota Jayapura sini. Nah, Abdul ada pertanyaan. Itu jadi mundur ya, karena persoalan logistik mungkin ya, Kak Yulan ya? kalau logistik sebenarnya semuanya itu sudah ada di TPS ya. Oke. Menarik. Cuman mungkin ini soal kesiapan daripada panitia pelaksana sendiri gitu di tingkat KPPS-nya. Kalau saya berarti ngelihatnya tuh distribusi logistik semua udah lengkap, cuma emang solidaritas teman-teman di Papua pengen sama yang di Jawa itu kayak respect sih. Sama. Kak Yulan, tadi saya lihat ada teman-teman yang disabel ya, yang difabel tunanetra. Benar. Betul ya. Sekilas saya lihat tadi ada gambar itu, berarti ada kertas suara khusus tuh di situ. Nah, ini yang tadi dipertanyakan sama teman-teman pemilih disabilitas. Untuk di TPS ini sendiri tuh memang ada pemilih disabilitas yang tunanetra. Ada sekitar 40-an lebih. Mereka memang punya yayasan atau tempat tinggal di sekitar sini. Ada semacam panti. Dibagi ke 3 TPS begitu. Dan
tadi waktu mereka selesai memilih, kita omong-omong, ngobrol begitu, mereka mengeluh sebenarnya harapan mereka dari seperti 5 tahun pengalaman yang lalu ya, pemilu di 2019. Mereka berharap itu untuk tunanetra sendiri bisa punya kertas suara yang braille gitu, fungsinya khusus. Jadi mereka bisa memilih dengan membaca sendiri begitu dengan cara mereka. Tapi faktanya sampai pemilu kali ini masih harus didampingi oleh pendamping. Ada yang bawa anggota keluarga, tapi juga ada yang warga di sini yang mendampingi. Itu kayak gitu. Oke, jadi belum ada ya kertas suara untuk teman-teman difabel terutama yang tunanetra ya? Belum. Jadi mereka masih menggunakan kertas suara yang sama dengan yang lain. Mohon maaf Kak, tadi sempat bilang bahwa ada sekitar 40 pemilih yang punya disabilitas. Agak banyak ya? Ada sesuatu yang bisa diceritain dengan jumlah yang cukup banyak itu? Atau memang di situ ada panti apa gitu atau? Iya, jadi memang di Kelurahan Adipura ini, di Polimak 2 Asri, tempat TPS ini didirikan, itu ada yayasan namanya Yayasan Humani Papua. Ini yayasan yang ditinggali oleh teman-teman penyandang yang tunanetra kayak gitu. Jadi yayasan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1996 dan sampai sekarang masih ada. Kayak gitu. Mereka juga hidup berkeluarga sini. Jadi sekarang posisinya pemilih masih dalam proses mencoblos ya, belum selesai ya? Betul. Masih cukup banyak kah yang belum mencoblos? Masih cukup banyak kah yang belum mencoblos? Masih banyak. Jadi di TPS ini sendiri ada 308 DPT ya, daftar pemilih. Itu sudah nambah 8 kertas suara dari 2% tambahan dari jumlah DPT asli di sini. Dan tadi sekitar 5 menit atau 6 menit yang lalu Ketua KPPS baru mengumumkan ke warga di sini bahwa kertas suara yang sudah dipilih ada 150. Artinya masih ada setengahnya, baru setengah. Baru setengah. Jadi masih banyak yang belum ya. Jadi warga masih mengantri. Makanya tadi Ketua KPPS bilang ini kemungkinan pasti akan molor. Oke, terakhir Kak Yulan, informasi tentang problem yang sama itu juga Kak Yulan dengar nggak dari teman-teman di TPS lain di Jayapura? Atau hanya di sini aja? Tadi saya sempat berputar ke beberapa TPS yang ada di sekitar Polimak, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka juga mengalami keterlambatan. Entah karena petugas yang terlambat atau karena memang jumlah warga yang banyak atau seperti apa. Saya sendiri belum memastikan itu kenapa sampai bisa terlambat. Thank you Kak Yulan. Tapi rata-rata di setiap TPS itu ada 200-an pemilih. Sama ya? Sama. Oke. Terima kasih banyak Kak Yulan. Terima kasih Kak Yulan. Kak Yulan. Kita geser ke Kak Rabin ya, di Sentani ya. Rabin Yarangga. Saya ingatnya mantan pemain bola Persipura. Chris Yarangga. Chris Yarangga. Nama fam sebenarnya Yarangga. Halo Kak Rabin. Selamat siang. Halo, selamat siang. Bagaimana situasi TPS di situ? Bisa diceritain lokasi TPS-nya di mana? Menarik itu di atas air. Ya, baik Kak. Ya, saya saat ini di tempat pemungutan suara atau TPS 01 di Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Di sini sudah berlangsung pemungutan suara dan sebentar di jam 2.30 waktu Indonesia Timur akan dilanjutkan dengan perhitungan suara. Sementara warga dan petugas TPS dan istirahat. Prosesnya lancar ya berarti ya? Jam 7 sudah mulai mencoblos atau tadi kalau dengar dari Kak Yulan sih ada sedikit persoalan sehingga tertunda 2 jam. Kalau di TPS-nya Rabin sesuai ini ya rencana waktunya ya? Nggak ada molor-molor waktu gitu enggak ya? Ya, makasih. Tadi memang sempat molor 1 jam. Rencananya tadi di jam 7 baru bisa dimulai tadi jam 9:30. Ya. Gara-gara sama seperti di Kota Jayapura, masalah kesiapan
petugas TPS sendiri. PPS lagi. Kayaknya menurut saya petugas KPPS mengopi terlalu lama mungkin. Ngopi dan mengopi terlalu lama. Logistik sudah ada. Yang lucu sudah ada. Mungkin ya. Karena jadi 3-4 hari yang lalu, gue lagi makan di rumah makan. Sebelah kanan gue itu bapak-bapak KPPS, ketua KPPS. Dia ngeluh karena surat suara sudah ditandatangan. Oke. Jadi katanya ini mau kelar jam berapa? Oke. Ini kalau kita semua kertas suara tanda tangan. Kertas suara itu harus ditandatangan oleh ketua KPPS. Yang sebelah gue makan meja sebelah itu adalah ketua KPPS. Ya. Dia ngeluh ke atas. Ini Curhat lah dia. Curhat. Kalau saya tanda tangan ini pasti telat mulainya. Oke. Mungkin itu. Ya. Halo Rabin. Rabin, bisa kembali ke Rabin? Ya. Tapi nggak ada persoalan dengan logistik kan ya? Logistik semua udah tersedia H-1, H-2 udah ada toh? Ya, untuk kesiapan logistik sendiri sudah di TPS ini sudah tiba dari semalam. Iya, aman dong. Dan untuk persoalan logistik tidak masalah. Ini keterlambatan karena memang kesiapan dari petugasnya. Berarti tanda tangan itu. Tanda tangan. Kan nyampe dia tanda tangan dulu. Kakak Rabin, itu total DPT di ini TPS 01 ini ada berapa? Ya, total DPT di 01 Kampung Yobo ini sejumlah 240 warga yang terdaftar. 240 dikali 5. 5 kertas. 1000. 5 jenis. Ya, artinya 1000 kali tanda tangan. Yang ketua KPPS harus tanda tangan. Plus ada 2% suara cadangan. Iya. Cadangan. Nah, itu yang diprotes sama. Ini ada total 1473. Saya hafal. Itu dari 1473 tanda tangan. Dan rata-rata logistiknya baru nyampe kemarin atau semalam. Jadi kayak dia ngejar itu jadi juga. di rapel pagi kayaknya. Rapel pagi. Tanda tangan. Karena tadi bilang baru nyampe semalam toh? Malam. Betul. Kalau sekarang proses pencoblosan sudah selesai kah? Atau masih ada sisa-sisa yang masih proses mencoblos? Rabin? Baik, ya. Untuk sekarang sudah berlangsung proses pemungutan suara dan sementara lagi istirahat 15 menit dan dilanjutkan perhitungan suara. On time berarti ya? Tadi sebagian besar warga sudah menggunakan hak pilih mereka. Kakak Rabin terakhir sebelum nanti saya geser ke Titi di Makassar. 2-3 hari terakhir sebelum pencoblosan semua baik-baik toh, aman toh? Lancar, tidak ada satu masalah atau apa begitu? Ya, untuk 1 hari terakhir ini berjalan lancar dan tertib. Petugas keamanan juga ikut terjaga dari semalam sampai logistik tiba dan berjalannya pemungutan suara hingga terakhir tertib dan lancar hingga sementara istirahat. Terima kasih Kakak Rabin. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih, sehat-sehat terus. Kita geser ke Titi ya di Makassar. Halo Kak Titi, dengar nggak suara kami dari studio? Halo Kak. Mantap. Halo Kak, selamat siang. Ya cukup jelas sekarang. Ya. Dengar, kakak Titi coba itu mic yang headset tuh agak deketin ke mulut. Gitu. Iya. Mantap sudah. Suara saya didengar? Bisa. Dengar. Titi di TPS mana? Boleh cerita ini lokasi di mana TPS? Iya. Terima kasih untuk Mas Zen dan Mbak Priska dan ada Mas Abdur, Mas Gian dan Mas Niko. Saat ini saya sedang berada di depan TPS 11 di Kecamatan Bontoala Tua, Kota Makassar, Kabupaten Kota Makassar. Di sini TPS-nya berjejer alias berdekatan satu sama dengan yang lain. Ini saya berada di depan TPS 11 berdekatan dengan TPS 10 dan TPS 12. Meski berdiri berjejer, untuk antisipasi petugas TPS itu menghadirkan adanya petugas linmas dan juga menempatkan petugas keamanan dan kepolisian pengawas pemilu di kelurahan. Kemudian untuk jumlah DPT di setiap TPS yang ada di sini berjumlah 263. Namun ada beberapa DPT yang tidak bisa memilih disebabkan karena sakit. Untuk mengantisipasi itu, para anggota PPS kemudian membawakan ke rumahnya untuk memperlancar pemilu saat ini. Namun bisa dilihat di belakang saya, saat ini sudah
tutup untuk waktu pemilihannya, namun antusias para pemilih di belakang saya bisa dilihat sendiri, antusias para pemilih masih menunggu hingga 1:30 sebentar akan diadakan pemungutan suara. Kemudian ada hal yang unik di lokasi tempat saya berdiri. Di sini berjejer sekitar 13 DPT, sekitar 13 TPS yang ada di sini. Saya kembalikan ke studio. Oke. Titi, proses pencoblosan lancar ya? Mulai jam 7, sekarang udah selesai atau bagaimana? Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke. Iya, sudah selesai dan dimulai dari jam 7 dan tutup di jam 1 waktu Indonesia Tengah. Sudah mulai penghitungan suara kah? Belum, untuk penghitungan suara dimulai di 1:30 sebentar. Oh, Istirahat makan siang. Bagus lah, biar petugas KPPS mereka makan dulu, iya biar sehat-sehat semuanya nanti baru dilanjut. Iya, penghitungan ini berat. Iya. Ngitungnya aja berat, belum ngeladenin protes-protes saksi. Betul, betul. Dan satu persatu. Ini Kakak Titi, ini berarti kalau saya lihat di backgroundnya ini berarti jalan yang ditutup ya? Iya, ini ada satu jalan yang ditutup untuk berjejernya ada TPS. Oke, ini tadi sempat disebutkan ada 13 TPS yang dekat-dekat sini nih. Kalau yang berjejer kan 3. Iya. Yang dekat-dekat 13 itu. Berjejer 13 TPS. 13. Oh, berjejer 13 TPS. Ini pemilu bazar ya. Festival. Ini festival. Warung coto kan. Nah, ini namanya pesta ini. Iya, benar ini pesta. Ya. Ini berarti nanti ke-13 TPS ini semuanya juga dimulai pemungutannya jam 1:30 itu. Iya, betul. Oh, bisa barengan. Kak Titi, kalau boleh tahu itu satu TPS kira-kira berapa DPT? Pemilih yang untuk satu TPS itu rata-rata jumlahnya 263 DPT. Oh, sama ya. Berarti oke, lumayan lancar lah ya. Mulai dari jam 7 kemudian jam 1 juga sudah selesai. Istirahat makan. Dan tidak ada insiden-insiden apa, H-1 juga semua lancar di situ ya, Titi ya? Kenapa Kak? Ya, semua lancar kondisi gitu, aman gitu, tidak ada insiden-insiden tertentu, H-1 juga baik-baik gitu kan? Oke, thank you Titi. Thank you Titi ya. Terima kasih untuk laporannya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa tersambung untuk mendapatkan laporan situasi yang ditunggu-tunggu banyak orang. Ngitungnya ini kalau nyoblos sih ya begitu-begitu aja. Penghitungannya nanti kita akan tunggu. Betul. Tapi itu Bang Sen tadi yang disampaikan Titi itu apa yang sakit itu bahkan sampai dianterin surat. Iya, keren, mantap. Jemput suara. Oke, thank you Titi, thank you Yulan, thank you Kakak Rabin. Sehat-sehat semua ya. Siap. Sehat selalu. Terima kasih kakak-kakak. Kita ada break dulu sebentar. Habis itu kita lanjut lagi ngobrol. Siap. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Sekarang, Nastusha sudah berganti gigi. Karenanya, aku pilih formula family untuk keluargaku. Bantu jaga gigi tetap kuat. Segarnya tahan lama. Segarnya aku suka. Segar yang pas untuk sekeluarga, ada formulanya. Pilih aman dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berangkas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Kan? Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pasnya greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus.
Di luar ruangan bikin tenggorokan kering. Bantu legakan tenggorokan dengan Strepsils. Mengandung double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Strepsils, pembantu melegakan tenggorokan. Begini nih akibatnya kalau milih snack yang berantakan. Makanya snackin yogurt aja. Kin yogurt, creamy, manis buahnya pas, ngenyangin. Mau snackin aja. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pasnya greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus. Kita masuk ke segmen terakhir. Oke. Sebelum nanti kita geser ke segmen berikutnya. Betul. Ya, aku mau nanya dulu ke Friska. Ini satu topik yang nggak boleh dilewatin. Terutama karena tadi kita bridgingnya ada Kak Yulan sama Kak Rabin ya. Tentang Indonesia Timur nih. Ya. Beberapa diantaranya kan pasti udah selesai tuh. Friska, Flores, NTT. Ya. Nyoblos siapa tadi? Sama Bang Abdul kita sama. Bukan, ada bercandaannya dia. Siapapun pemilunya pasti milih siapa? Victor Leskoda. Sekarang enggak kan? Karena milihnya di Jakarta ya? Iya, saya KTP secara KTP Jawa Barat. Jawa Barat ya? Apa harapanmu? Walaupun kamu udah KTP Jawa Barat, sudah tinggal di Jakarta sejak 2014 ya? Kampung halaman selamanya menjadi kampung halaman toh? Iya. Jadi apa yang kamu, Friska, harapkan dari proses pemilu ini untuk kepentingan rakyat atau warga konstituen di Indonesia Timur, khususnya NTT dan Flores? Kalau nanya harapan pasti kita pengennya yang baik-baik semua. Salah satu kenapa saya tidak terlalu menunjukkan saya milih siapa juga, itu karena saya tahu keluarga saya berbeda dengan saya. Oh ya? Itu makanya saya berharap untuk baik-baik gitu. Masalahnya apa kalau mereka tahu? Karena biasa aja. Kadang bersih tegang. Okay. Bisa begitu. Kayak tadi aja saya kan milih di rumah bapak tua saya. Saya kan masuk kakaknya dia di Depok kan. Kesana aja itu kita jalan ke TPS, dia pilih ini ya gitu. Kayak saya masih yang 2014 lalu gitu loh. Jadi kayak jadi saya kayak enggak, aku punya pilihan sendiri gitu-gitu. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya tidak terlalu menunjukkan gitu saya milih siapa, karena sudah pasti beda sama keluarga. Harapan saya semuanya damai, semua yang berbeda-berbeda tadi sama keluarganya mungkin sekarang lagi bersih tegang atau apa, karena itu banyak juga di sana, di daerah saya juga banyak. Itu semua damai. Dan kalau kita ngomong daerah timur ya, kemarin 10 tahun Pak Jokowi itu lumayan berasa untuk daerah timur. Sebagai orang yang di sini, tapi adik-adik saya kemarin sekolah di sana, dengan segala program yang ada di sana, adik-adik saya juga berimbas, kena kayak gitu, keluarga saya semuanya berimbas, mama saya termasuk itu. Kami cukup puas dengan Pak Jokowi yang kemarin. Iya. Nah, walaupun kesini-sini ada sebagian kita yang sudah mulai, ya itu pilihan ya, kita mulai kecewa atau apa dengan sikapnya dan lain sebagainya, itu pilihan kesini. Tapi harapan kita sebagai warga negara adalah segala sesuatu yang udah baik itu bisa lebih baik lagi, dilanjutkan, yang program yang sudah baik diterima masyarakat itu bisa dilanjutkan, tidak dihentikan. Dan khususnya daerah timur kami yang jarang sekali terlihat, dengan 10 tahun ini mulai dilihat Pak Jokowi beberapa kali ke daerah timur, dan kita harap pemerintahan berikutnya juga tidak melupakan kami. Ada yang agak spesifik nggak ekspektasimu, harapanmu? Misalnya apa? Misalnya saya mau ada 3 universitas negeri 5 tahun ke depan di NTT atau apa gitu? Ya, kalau ngomongin pendidikan, ini kan kita harapan kita yang dari dulu sekali, orang-orang pasti kalau kita stand up juga pasti ada sedikit-sedikit nyentil kayak kami tertinggal gitu-gitu. Dan melihat 10 tahun ini kemajuannya ternyata tidak bisa yang kayak kita pengen banget, cuman segitu, walaupun itu sudah dilihat banget dari pemerintahan sebelumnya. 10 tahun ini kita yang sangat dilihat aja baru termaju segitu gitu kan. Jadi kita punya harapan tinggi iya, tapi kenyataannya kan memang tidak bisa secepat itu. Jadi kita ya udah, kita realistis. Yang ada pembangunan yang ada kita dukung, kita apa ya namanya, yang sudah baik harus lebih baik. Kalau ngomongin pendidikan iya, kalau ngomongin NTT saya rasa dari segala aspek yang butuh perbaikan tuh pendidikan.
dengan cara yang kita tuh pengen sama rata gitu. Tidak usah Nggak usah yang muluk-muluk begitu Iya, nggak usah muluk-muluk dulu lah, nggak usah yang gini-gini atau apa. Jangan terlalu jauh aja. Iya, pengen sama Bedanya ratanya gini ya. ya. Misalkan anak di sana yang SD, SMP belum ngerti laptop komputer, sedangkan di Jawa itu udah di luar kepala. Kita pengen itu dulu aja deh, sama dulu deh kayak gitu. Itu gimana caranya gitu. Kemarin udah diusahakan dengan kayak internet harus disamaratakan di sana. Kan kita kan ketertinggalan juga ya, sinyal dan lain Sengsara sebagainya. betul waktu Covid ya, berarti Iya, di sana ya? iya. Yang Anak-anak harus jauh. online gitu-gitu kan. Nah, tapi ternyata kemarin Menteri Kominfo-nya sendiri dari orang kita sendiri aja, tapi ternyata ada korupsi gitu-gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu. NTT ya? Iya, Johnny. itu orang kita. Johnny G. Plate. Itu orang Flores. Orang Tapi Rai. dan itu Rai. adalah isu kita gitu, ketertinggalan secara sinyal apa segala macam. Kita gimana mau sama gitu, akses yang itu aja kita nggak dapat gitu loh. Tapi sudah dikasih kepercayaan orang kita sendiri yang megang itu, ternyata dikorupsi juga. Jadi kalau harapan terbesar adalah koruptor itu yang harus dibasmi. Karena kalau kita mau punya Cara gagasan, ngebasminya gimana dia? nah itu dia, Kita itu kan kebiri tugas kah? harus ada hukum yang jelas dan tegas. Kita masukin ke kebun binatang Iya. Medan gitu. Nah, boleh, tapi jangan cuma tertulis, jangan cuma dibilang, oh ya nanti harus dihukum mati gini, tapi pas kejadian tidak gitu loh. Jadi memang benar-benar harus tegas, karena sebagus apapun gagasannya, sebagus apapun orang bikin program dan sebagainya, tapi kalau ada korupsinya, nggak bisa ngapa-ngapain jadinya gitu. Pasti, Salah satunya yang paling bagus itu adalah dimiskinkan koruptornya. Itu saya Gimana caranya memiskinkan mereka? Ambil hartanya sama Sebelum jadi negara. pejabat udah kaya, mana bisa dimiskinkan? Ya, Nah, paling lu tidak- pertanyaan serius nih. Menterinya udah kaya, sebelum jadi ini. Terus korupsi, gimana caranya ngemiskinin? Misalkan kerugian negara, taruhlah kerugian negara 80 T. Ya diambil tuh dari dia semua. Tidak peduli kalau misalkan dia cuma ngambil 1 T misalkan, taruhlah begitu. Tapi kerugian 80 T. sampai minus gitu, sampai dia minus. Biar kapok-kapok sekalian tuh. Gelandangan dari dia begitu. Dan itu yang sulit. Ini kita bahas topik, kita bahas nih topik Indonesia Timur ya. Perlu ini, nggak boleh dilewat. Sering nggak sih NTT punya menteri? Sebelum pelatih siapa ya? Saya tidak terlalu Kayaknya mengikuti, saya saya tahunya itu Pak Johnny G. Plate. Iya. Terus sekalinya ada NTT jadi menteri terus masuk pula. Iya itu dia makanya. Itu dia. Tapi kalau saya itu Bang, ya ini nih dengan Pak Johnny G. Plate ada kasus korupsinya juga, itu menambah. Kau kenal? Kenal tidak pribadi? saya tidak kenal Pernah baku dapa kah? Iya. Mengisi acara Kementerian Kominfo pernah, Iya. yang beliau hadir pernah. Tapi kalau berdialog apa belum pernah. Tapi dengan yang saya mau bilang adalah ketika Pak Johnny G. Plate ada kasusnya ini menambah keyakinan hipotesa saya bahwa sebenarnya kami orang Timur itu, kami itu selalu protes kepada pusat, protes masalah segala macam. Tapi sebenarnya menurut saya harus akui bahwa kami tidak maju itu karena orang kami sendiri. Semenjak reformasi itu, yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi wali kota, ya orang-orang kami juga gitu. Bukan orang Jawa Putra kesana. daerah gitu ya istilahnya ya. Bukan orang Jawa, orang Makassar, orang Sumatera kesana kemudian jadi pimpinan daerah, bukan. Pimpinan daerah setelah otonomi, ya orang-orang kami juga. Dan mereka-mereka juga yang bikin kami tidak maju. Iya. Jadi menurut saya, permasalahan itu bukan di pusat gitu. Permasalahannya itu, kita akan bertarung nanti di pilkada-pilkada. Kita cari yang paling bagus untuk membangun daerah kita. Karena kalau yang dari pusatnya itu, kebijakan dia antar daerah itu hampir-hampir mirip sebenarnya dari Sabang sampai Merauke ini. Kalau NTT dapat, biasanya Makassar juga dapat, biasanya juga Surabaya dapat gitu. Sebenarnya hampir-hampir sama. Cuma memang pengelolaan di daerahnya itu tidak berpihak kepada kita-kita yang sudah susah, mereka tuh ambil-ambil juga. Jadi kau mau bilang bahwa kalau NTT mau maju, ya orang NTT sendiri yang harus beresin. Iya, gitu kita ya? bertarung di pilkada. Karena banyak. Kau mau ikut pilkada kah? Tidak sih. Kepikiran? Tidak sih. Tapi mari kita cari Tidak apa-apa. Belum, bukan tidak Bang. Belum, Kita tidak tahu ke depan Kita dukung bagaimana. Viko ya, kalau dia mau dukung. Belum sih. Pilbuk mana gitu. Agak susah kayaknya. Kenapa? Emang lu punya isu apa? Jokowi aja bisa. Lu punya isu, lu bukan turunan PKI, lu nggak narkoba. Bisa lah. Susah kok. Kalau belum pernah ada sejarahnya pimpinan daerah di NTT itu Islam. Bupati Ende Islam. Makanya kan tadi gua Ende. Tapi saya tidak mungkin ke Bupati Ende. Makanya kenapa Viko? Kan tadi gua ngomong di awal selalu ada yang pertama kali untuk segala sesuatu. Iya. Betul, mungkin suatu saat saya akan coba. Tapi memang kalau daerah saya di Larantuka, Flores Timur. Kemudian kalau tidak di NTT secara keseluruhan gubernur itu Saya lagi sejarah. ngomporin Jovi Alda Lopez.
supaya maju di pilkada sana kan? Nah, bisa dia Sika. Mau Dia mere bisa, mau tuh dia. mere. Dia di Sika kalau dia. Kalau Gian, Ambon. Ya. Ambon juga kan, ya kemarin ada yang korupsi juga kan dari sana kan? Ya. Maluku Utara. Apa harapan Gian nih? Gubernur sama wakilnya akrab aja dulu, itu aja dulu. Itu aja. emang Sedih amat. Masalahnya kayak receh bener. Iya makanya tadi bener kata Abdur. masalahnya nggak akrab ya mereka? Iya. Wah, lah, saya Kata nggak tahu. Abdur betul bener tuh. Kitanya dulu dibenerin tuh. Emang kalau yang sekarang emang gimana sih? Ya gitulah. Ini datang, ini nggak mau datang, gitu ya gitu-gitulah. Oh, Ya. saya baru tahu. Tapi kalau kepala desanya akur kan? Kepala desanya ya gimana? Ngapain kepala desa? Nggak, aku mau nanya ke Gian, ada harapan yang spesifik nggak? Spesifik nih. Spesifik? Untuk kampung halaman leluhurmu gitu. Kalau terakhir kemarin ke Ambon beberapa bulan yang lalu yang menyedihkan adalah Ambon sebagai kota musik. Jadi semenjak kakak Bung Glenn meninggal, itu nggak dijalankan dengan baik lah. Dan kalau nggak salah harusnya tahun lalu itu kayak ada preview ulang dari UNESCO ya tentang kota musik. Dan Udah sampai mana sih tahapnya itu? Udah kota musik. Sudah kota musik tapi berapa tahun nggak jalan. Ini di preview lagi oleh. Oh, jadi ada potensi dibatalkan lagi ya karena dipindahkan. Mungkin per berapa tahun ya, per berapa tahun ganti. Terakhir sih ngobrol di sana, industri musiknya yang nggak bisa jalan. Ya gimana kota musik kok industri musiknya nggak jalan? Itu dia. Jadi kayak masih belum menghargai seniman-seniman. Kalau dari teman-teman stand up juga ngobrol, ya betul. Belum bisa menghargai seniman-senimannya. Sebenarnya karena pemerintahnya atau rakyatnya yang belum menghargai. Ya dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Secara pasarnya tidak terbentuk dan memang tidak terbiasa untuk rakyatnya kalau ngundang harga teman terus begitu. Atau tidak ada tempat? Bagaimana? Kalau yang di Ambon sih yang mereka ngobrol ya, festival musik tuh nggak ada yang berbayar. Iya, betul. Dan itu tiket nggak ada, jadi berarti free. kan ekosistemnya susah ya. Bahkan yang saya tahu itu, terakhir saya stand up di Ambon itu, Kakak Dodi Latuharari itu dengan segitu banyaknya lagunya beliau bikin konser tunggal, tiketnya nggak ada yang beli. Maksudnya bukan nggak ada yang beli, tiketnya sedikit sekali yang berbayar ya? Berbayar. Akhirnya harus dibagikan pula akhirnya. Akhirnya, di akhir gitu. Daripada tidak ada penonton ya sudah gratis. Gitu. Itu mereka juga bilang gitu. Aku sebelum nanti ke Viko ya, nanya yang agak politik elektoral. Nasdemnya ada di Pak Anies. Ya. Tapi ada kasus korupsi dari kader Nasdem. Betul. Ganjarnya lumayan ofensif kan di NTT kemarin kan, seperti awal-awal tuh. Optimisme 01 di NTT bagaimana? Mungkin kalau saya melihatnya, mungkin itu juga yang membuat Pak Victor Laiskodat itu tidak mau mencalonkan gubernur untuk yang kedua. Dia kan baru satu periode. Periode kedua ini beliau turun menjadi, bukan turun sih, berpindah menjadi caleg DPR RI. Mungkin karena untuk mengisi kekosongan suaranya Pak Johnny G. Plate yang tidak ada lagi untuk sosok Nasdem yang menggantikan siapa. Dia berkelahi dulu di Pileg. Soal itu bisa geser, habis itu dia bisa geser. Mungkin. Kalau Gian, optimis nggak? 02 di Ambon? Di Ambon kayaknya 50-50 dengan PDIP ya. 50-50 ya? 50-50. Dengan 03 maksudnya? Ya, dengan 03. Berarti Gerindra dan PDIP-nya? Ya berbagi suara lah di sana. Viko, optimis nggak 03? Di mana Depok? Sekarang? No. Kalau Viko secara umum aja. Secara umum. Melihat vibes yang terjadi satu malam terakhir, mungkin ada gogon itu istilah kami tahun 98. Gosip underground. Kemudian melihat exit poll luar negeri. Ada yang terjadi satu malam terakhir 24 jam itu yang membuat misalnya yang tadinya optimis menjadi super optimis atau? Saya sih semalam memang nonton film agak lain ya. Jadi optimis. Itu baru nonton? Hah? Baru nonton? Saya baru pulang dari Eropa. Jagain exit poll di sana. Terus nonton film agak lain, kayaknya wangi-wanginya oke juga nih 03 gitu. Optimis ya? Optimis. Oke. Thank you Friska. Thank you sama-sama Bang Zen. Viko, thank you Gian, thank you Abdur. Thank you juga untuk Brian yang udah mendukung acara ini ya. Ada Aqua, Formula, Strepsils, Teh Gelas, Amarbank, dan Kin Yogurt. Thank you sudah mendukung acara ini. Masih ada acara-acara yang lain sampai mentok nanti ketahuan presiden kita menurut versi Quick Count. Oke. Thank you teman-teman semua.
Stay tune di Narasi Newsroom dan channel YouTube-nya Najwa Shihab. Dadah. Happy Valentine. Happy Valentine, Pemilov. Pemilov. Setia untuk mantengin live kita di Ngawal Suara Penentu di YouTube-nya Narasi Newsroom dan juga Najwa Shihab. Tadi di segmen ini seru banget ya, segmen sebelumnya kita bisa lihat dan juga saksikan gitu ya. Tadi ada diskusi dengan para komika yang pastinya akan insightful buat teman-teman. Dan walaupun di luar masih gloomy, aku yakin teman-teman tadi sudah memberikan suaranya ke TPS di tempat teman-teman bisa memberikan suaranya hari ini. Karena hari ini tuh spesial banget. Tadi di-mention juga ya, Pemilov gitu ya. Di Hari Kasih Sayang 14 Februari ini. Selain Hari Kasih Sayang, kita juga sudah memberikan yang terbaik untuk negara kita ya. Kita memberikan suara kita dan harapannya hari ini tuh akan tetap spesial sepanjang hari. Dan untuk itu, karena kita momennya tetap terbaik nih teman-teman. Aku mau ngajakin teman-teman untuk juga memastikan gitu ya. Menggunakan perawatan gigi yang terbaik juga pastinya. Tapi perawatan giginya ini juga perawatan yang gak cuma merawat gigi aja. Tapi juga mulut agar gigi kita kuat dan mulut kita sehat. Dan aku mau kasih tunjuk ke teman-teman di sini. Di sini ada produk asli Indonesia, pasta gigi Formula Family. Ini terlihat ya. Yang jelas, pasta gigi Formula Family ini dapat menjaga gigi tetap kuat dan uniknya lagi produk ini itu sensasi segarnya pas banget untuk sekeluarga. Bisa dipakai untuk anak yang baru berganti gigi dari gigi susu ke gigi dewasa. Dilengkapi dengan SPL Technology yang bisa dibuktiin melindungi gigi kita lebih kuat dari asam penyebab gigi berlubang lewat uji eksperimen. Nah pasti penasaran ya, uji eksperimen itu apa sih? Nah aku mau tunjukin di tangan aku, sekarang udah ada 2 cup. Ini masing-masing berisi 2 cangkang telur. Ini akan kutunjukkan lebih dekat gitu ya ke kamera. Nah, ini masing-masing ada 2 cangkang telur. Kenapa kok pakainya cangkang telur? Karena cangkang telur itu sama-sama mengandung kalsium. Sama kayak gigi kita. Nah, cangkang telur ini sudah dilapisi dengan yang sebelah kiri dengan pasta gigi formula dan sebelah kanan pasta gigi lain. Nah, ketika cangkang telur ini dilarutkan di dalam asam cuka, aku akan lihatkan lebih jelas. Di sebelah kiri, cangkang telur yang sudah dilapisi pasta gigi Formula Family, di sini gelembung udaranya jauh lebih sedikit. Ini artinya cangkang telurnya ini tetap kuat. Nah, sedangkan satu lagi yang dilapisi dengan pasta gigi lain, bisa lihat di sini gelembung udaranya jauh lebih banyak. Artinya cangkang telurnya ini keropos, teman-teman. Jadi ingat, gigi kamu itu investasi masa depan. Jadi jangan sampai salah pilih produk cuman karena janji manis. Tapi pilih yang kasih bukti pasti kuat, pasti pas, yang kuat ada formulanya. Oke, buat teman-teman thank you banget ya yang sudah bertahan sampai siang hari ini karena Ngawal Suara Penentu di Narasi Newsroom dan di YouTube-nya Kak Najwa Shihab ini masih akan terus berlangsung. Jadi sampai nanti malam dan sampai selesai, teman-teman tetap harus stay di sini. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti teman-teman bisa tetap mengikuti Ngawal Suara Pemilu di link baru yang akan kita berikan. Jadi tetap subscribe dulu biar tidak salah linknya. Jadi subscribe dulu Narasi Newsroom dan juga Najwa Shihab. Jadi setelah ini kita akan kembali lagi di Ngawal Suara Penentu.
Sebelum sampai di titik ketika ditetapkan KPU sebagai calon presiden yang resmi dan sah untuk bertanding dalam Pilpres 2024, jalan Anies Baswedan sempat dipenuhi drama. Pangkalnya, perubahan susunan cawapres yang berujung keluarnya Demokrat dari koalisi mereka. Demokrat menyebut Anies berkhianat. Sementara Anies menegaskan tak pernah menjanjikan apapun, termasuk nama pendampingnya yang waktu itu dikabarkan mengarah ke nama putra mahkota Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, adalah sosok yang kemudian menjadi partner Anies. Majunya Muhaimin dalam kontestasi 2024 juga memunculkan dinamika di kubu sebelah, meski tidak sedramatis relasi Anies dengan Demokrat. Dengan Muhaimin jadi cawapres Anies, itu berarti PKB otomatis keluar dari koalisi yang diusung bersama Gerindra, PAN, dan Golkar. Kampanye telah berjalan lebih dari 2 bulan. Apa yang sudah dilakukan pasangan nomor urut 1 ini? Dan apa yang ingin mereka raih? Anies memulai kampanye dengan mendatangi Tanah Merah, satu kawasan di Jakarta Utara yang disebutnya punya ikatan emosional. Lantaran pada 2016 warga di sana meminta Anies untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta. Sementara partnernya, Muhaimin, memulai perjalanan kampanye dari Mojokerto, Jawa Timur. Kami mencatat perjalanan Anies Imin dalam 2 bulan lebih kampanye dan mendapatkan setidaknya beberapa pandangan. Pulau Sumatera seperti menjadi tujuan yang diprioritaskan Amin, terutama oleh Anies. Anies misalnya terekam mendatangi lebih dari 8 daerah di Sumatera, mulai dari Medan, Bengkulu, Batam, Riau, Jambi, Aceh, Dumai, sampai Lampung. Di bawah Sumatera, ada Jawa Barat yang cukup intens dikunjungi Anies, dengan Bogor, Karawang, Indramayu, sampai Kuningan sebagai contohnya. Kalau Anies di Sumatera dan Jawa Barat, Muhaimin bagian Jawa Timur. Muhaimin mendatangi daerah-daerah macam Gresik, Surabaya, Sidoarjo, hingga Tapal Kuda, mencakup Situbondo, Bondowoso, serta Pasuruan. Kedatangan Anies dan Muhaimin ke daerah-daerah tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaring elektoral. Pada Pilpres 2019, Prabowo menang di 6 provinsi di Sumatera. Bahkan di 2 titik, Aceh dan Sumatera Barat, ia menang telak dari Joko Widodo dengan selisih di atas 50% perolehan suara. Kedatangan Anies di Sumatera kemungkinan adalah cara memecah suara dari pemilih Prabowo. Meski kelewat dominan di Aceh dan Sumbar, potensi meraup suara di wilayah lain seperti Sumut, Sumsel, Jambi, atau Riau masih terjangkau. Terlebih, kinerja mesin partai dari koalisi yang mengusung Anies Muhaimin tak kelewat buruk-buruk amat pada Pileg 2019. Walaupun di bawah capaian partai koalisi Prabowo Subianto. Apabila dijumlahkan secara total, 3 partai utama pengusung Anies Muhaimin dari Nasdem, PKB, serta PKS memperoleh sekitar lebih dari 6 juta suara di Sumatera. Kondisi yang sama dapat pula dibaca dari agenda kampanye Muhaimin. Mendatangi daerah-daerah di Jatim, dari Sidoarjo, Blitar, Gresik, sampai Surabaya merupakan strategi untuk mempertahankan basis suara di sana. Pada 2019, suara PKB, salah satu partai pengusung Anies Muhaimin, menjadi terbanyak nomor 2 di bawah PDI Perjuangan dengan 4,2 juta suara. Suara di Jatim pada edisi 2024 ini begitu signifikan sebab ada kurang lebih 31 juta orang yang masuk daftar pemilih tetap. Persaingan diprediksi tidak mudah lantaran 2 lawan Anies Muhaimin juga berupaya mencari dukungan dari kantong-kantong di Jawa Timur. Dari sini, kehadiran Muhaimin di Jatim menjadi relevan dalam konteks mencegah suara Jatim atau NU yang salah satunya terkonsentrasi via pesantren tidak lepas. Situasi sengit turut dijumpai di Jawa Barat. Sama seperti di Sumatera, Anies Muhaimin mesti berhadapan secara head-to-head dengan Prabowo yang pada 2019 lalu menang di Jabar dengan selisih hampir